Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah, sebagai anak muslim tentunya kalian harus menjadi anak yang solih dan solihah ya. Jadi anak yang solih itu tidak hanya rajin sholat anak-anak dan hanya pandai mengaji saja, akan tetapi anak solih juga harus memiliki akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji itu banyak sekali macamnya. Antara lain 1. Jujur, 2. Amanah, 3. Hormat dan patuh pada kedua orang tua kita dan guru kita. Yang keempat, sopan santun dan menghargai teman-teman kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji jujur. Jujur. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jujur. Jujur. Ingat ya anak-anak, jujur. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yakni supaya kalian semua dapat menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu berasal dari kata as-sidq atau sidik. Sidik artinya benar. Jadi orang yang jujur itu identik dengan kebenaran. Sedangkan lawan katanya adalah al-kadzibu, artinya dusta. Pernahkah anak-anak mendengar ada cerita ada orang yang mendapat gelar al-kadzab? Itu asal katanya al-kadzibu. Pernah kan dengar? Dulu ceritanya ada seorang manusia setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, dia mengaku sebagai nabi, padahal sudah dijelaskan bahwa tidak ada satu orang pun setelah sepeninggal Nabi itu menjadi nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Makanya ketika ada manusia yang mengaku sebagai nabi, maka dia diberi gelar al-kadzab. Pernahkah dengar kalian? Namanya Musailamah al-kadzab, yaitu Musailamah sang pendusta. Jujur memiliki 4 makna, yaitu 1. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi kalau ada orang yang sesuai antara kata-katanya dan perbuatannya, maka itu dinamakan jujur. Jadi orang yang jujur antara perkataan dan perbuatannya harus sama. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali
berita-berita bohong yang beredar, berita-berita hoak. Nah, berita-berita hoak ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Informasi yang berterbangan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi ini tidak masuk kategori jujur. Jujur itu antara berita yang beredar dan kenyataan yang ada itu harus sama atau sesuai. Lalu yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Jadi jujur itu berasal dari hati anak-anak. Hatinya mengatakan A, maka mulutnya juga mengatakan A, sikapnya juga tegas mengatakan A. Dan selanjutnya yang keempat, jujur berarti sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi jujur itu tidak ada dustanya. Sekarang kita lanjutkan pada macam-macam jujur. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yakni niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jujur itu ketika mau melakukan sesuatu itu pasti diniati billahi ta'ala, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi antara kenyataannya dengan perkataannya itu sama, tidak berseberangan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jadi orang jujur itu perbuatannya, perkataannya, dan niatnya itu sama, tidak ada yang berseberangan sama sekali. Semuanya sama, dari dalam hati, dari mulutnya, dari perkataannya, dan dari perbuatannya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat ada logo dalam lingkaran merah ini? Ya, benar, ini adalah salah satu logo lembaga yang ada di negara kita. Nah, kejujuran adalah fondasi tegaknya nilai-nilai kebenaran, karena kejujuran itu identik dengan kebenaran. Jadi, kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang benar, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah jujur terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang yang beragama Islam dan beriman, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Allah sangat tidak menyukai hambanya yang berkata dusta, tapi Allah sangat menyayangi hambanya yang berkata benar atau jujur, karena orang yang jujur itu sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, kejujuran merupakan jalan petunjuk menuju surganya Allah. Jadi kalau kita mau masuk ke surga, maka kita harus berlaku jujur. Dan perilaku jujur atau sifat jujur ini merupakan sifat
dari Nabi dan Rasul kita. Jadi kita sebagai umat yang beragama Islam, kita harus meneladani Nabi dan Rasul kita dengan berperilaku jujur supaya kita dapat menuju surganya Allah. Sedangkan perilaku dusta atau sifat dusta adalah jalan petunjuk menuju neraka yang sangat pedih. Dan perilaku dusta ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Perlu kita ketahui anak-anak, ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama, orang munafik itu ketika dia berkata maka itu dipastikan dusta, dipastikan yang dia katakan itu adalah bohong. Itu adalah orang munafik. Jadi jika berkata ia dusta. Kemudian orang munafik itu jika dipercaya dia berkhianat, dia tidak amanah. Dan yang ketiga, jika dia berjanji maka dipastikan dia akan mengingkari. Orang munafik ciri-cirinya seperti itu. Yang dikatakan itu adalah hal dusta, jika dipercaya dia berkhianat, dan jika berjanji dia pasti mengingkarinya. Kejujuran itu akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini semuanya akan diberikan oleh orang-orang yang berlaku jujur. Dan sebaliknya, ketika orang itu suka bohong, suka dusta, maka hal-hal yang ditimbulkan juga tidak baik. Contohnya, hidupnya akan gelisah, banyak konflik, terjadi kekacauan, dan orang tersebut dipastikan akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kita lanjutkan, manfaat berperilaku jujur. Yang pertama, hati menjadi tenteram. Yang kedua, permasalahan dapat segera terselesaikan. Yang ketiga, dipercaya orang lain. Yang keempat, terbiasa dengan perilaku terpuji. Yang kelima, kejujuran akan membawa keberkahan pada orang yang mempunyai perilaku dan sifat jujur. Anak-anakku, Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Jadi Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat dapat dipercaya, dan kita sebagai umatnya harus meneladani Rasul kita tersebut. Supaya apa? Supaya kelak kita masuk golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang benar, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran kita, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu supaya kita dapat belajar dengan lebih baik. Kita akan bernyanyi dengan judul Jujurlah. Oke, nanti nadanya memakai lagu Lihat Kebunku. Pernah dengar kan? Oke, ayo coba sekarang kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Nah, sudah bisa apa belum? Ayo kita ulangi sekali lagi. Ya, semuanya, oke. 1, 2, 3.
Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Hore. Alhamdulillah. Semoga anak-anak kelas 4 semuanya dapat menyanyikan lagu ini ya. Lagu ini sangat bermanfaat, artinya yakni lagu ini mengajak kepada kita semuanya untuk berkata yang jujur. Berkata yang jujur dengan siapa? Pertama, dengan ayah dan ibu kita. Yang kedua, dengan bapak dan ibu guru kita. Dan juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dimanapun dan kapanpun. Setiap hari kita harus berkata yang jujur. Jujur semuanya dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, kepada siapapun dan kapanpun, dimanapun berada. Anak-anak, dengan belajar jujur dan setelah kita mengetahui bahwa orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap kita akan selalu menerapkan jujur, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, kapanpun, di tempat yang banyak orangnya atau ramai orangnya atau di tempat yang sepi sekalipun, kita harus jujur, ya. Sekarang kita coba mencari contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak, misal di sekolah, apa contoh kita berperilaku jujur? Ya benar, jujur ketika ujian, salah satu contohnya. Jadi anak-anak, jika kalian melaksanakan ujian, ulangan, penilaian, baik itu yang tugas pribadi kelompok ataupun penilaian yang sifatnya umum, maka kita harus kerjakan sendiri. Kalau kelompok ya dengan kelompoknya, kalau pribadi ya dengan dirinya sendiri. Tidak usah melihat pekerjaan temannya, karena sebaik-baik hasil ujian atau ulangan, jika itu hasil kerja nyontek atau merepek, itu lebih buruk daripada hasil yang biasa saja, tapi itu adalah hasil kerja sendiri. Selanjutnya, jujur kepada kedua orang tua kita. Sebagai contoh, misal kalian dimintai tolong oleh ibu kalian untuk berbelanja di warung, dan ada sisa dari belanja itu tadi, maka uang sisanya harus diserahkan kepada ibunya. Jangan sampai uang sisanya dihabiskan sendiri atau dibuat untuk membelikan jajan. Untuk dibelikan jajan nggak boleh, harus minta izin ibu terlebih dahulu. Misalnya, Bu, ini uang sisanya masih, ini saya ambil untuk beli jajan ya. Harus ada izin dari ibu kalian. Tidak boleh main embat ya. Anak-anak, demikian tadi materi kita hari ini. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasannya, kita harus berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun, supaya apa? Supaya Allah sayang kepada kita. Jangan sampai kita berkata atau berlaku yang dusta atau bohong. Bisa dipahami nggih, anak-anak? Baik, untuk penilaiannya hari ini silahkan kalian klik link YouTube di bawah ini. Ini adalah link penilaian kita, atau kalian
kalian bisa klik menu video penilaian pada link kelas. Jadi silahkan masuk ke link kelas kita, kemudian pilih menu video penilaian pada link kelas tersebut. Setelah itu kalian kerjakan pada buku pelajaran PAI kalian. Setelah selesai bisa difoto, kemudian buka lagi link kelasnya, lalu unggah pada menu penilaian. Bisa dipahami nggih anak-anak? Jika nanti masih ada kekurang pahaman atau kurang jelas terhadap perintahnya, bisa ditanyakan atau kalian klik pada menu chat guru, nanti akan langsung terhubung kepada Pak Guru. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke. Dan anak-anakku jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena sekarang kondisi kita masih belum normal seperti biasanya. Kita harus hati-hati dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan tetap semangat belajar ya. Kita harus tetap semangat belajar walau kondisi masih pandemi. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, dari Pak Ayi cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pada materi yang akan datang. Ada kurang lebihnya, Pak Ayi mohon maaf dan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.